Jalan serta Yesus, jalan sertanya. Oh, hai teman-teman. Wah, sudah siap semuanya ya untuk beribadah hari ini. Bible Fact. Allah dengan perantara Musa melakukan banyak mujizat bangsa Israel yang tadinya tidak percaya. Seperti memberikan mana, air, dan burung puyuh untuk menjadi makanan pokok orang Israel selama di gurun, sehingga mereka tidak kelaparan maupun kehausan. Nah, bagaimana kelanjutan bangsa Israel bersama-sama menanti janji Tuhan? Makanya ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir dengan sungguh-sungguh. Ayo teman-teman, kita beribadah. God bless you. Shalom teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nafina. Ayo kita mulai ibadah ya teman-teman. Ayo kita berdoa. Ya Tuhan, sebentar kami ingin beribadah ya Tuhan. Semoga Roh Kudus menyertai kami dari awal sampai akhir ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Let's praise and worship. Shalom semuanya. Apa kabarnya semuanya? Luar biasa. Luar biasa. Yuk sekarang kita memulai ibadah kita. Kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Nah, sebelum kita mulai ibadahnya, kakak minta semuanya untuk menyingkirkan gadgetnya, mainannya, kita mau fokus untuk menyembah nama Tuhan. Tapi sekarang kakak mau tes dulu nih. Kita tes apa ya kak? Tepuk sekolah minggu. Apakah adik-adik semuanya masih ingat? Kita tes. 1, 2, 3. Tepuk sekolah minggu. Tuaga, ye, Saya cinta Tuhan Yesus. Yes, yes, yes. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sekarang kakak minta semuanya untuk fokus menyembah nama Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Bila Roh Allah Ada. Let's go kak. Yuk kerahkan semuanya untuk Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kasih senyuman yang terbaik untuk Tuhan ya adik-adik. Let's go. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Gerakan kalian, kasih tahu. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dari awal. Kakak minta semua sungguh-sungguh. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud. Mana suara kalian adik-adik? Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud. Keluarkan gerakan kalian dengan maksimal. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Dari awal lagi. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Let's go. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Dari awal kakak mau kasih lihat senyuman adik-adik. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Sambil senyum adik-adik, kelihatan giginya. Roh Allah ada Di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Kalian ku kan menari pakai gerakan adik-adik sendiri. Let's go. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti. Katakan ku kan menari. Ku
Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Yeay, berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Yang masih semangat katakan haleluya. 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 Oke adik-adik, silakan kembali duduk. Yuk mari kita siapkan hati kita. Kita mau sama-sama menyembah nama Tuhan. Kakak minta semuanya tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bercanda. Kita hanya fokus untuk menyembah nama Tuhan Yesus. Siapkan hati kalian adik-adik. Kita akan nyanyikan pujian saat ku masuk ke hadirat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, Amin. ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Dari awal lagi, kakak minta semuanya adik-adik dengan sungguh-sungguh naikkan pujian ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik Angkat tangan kita sama-sama kita katakan. Ku bawa korban syukur Ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. adik-adik dari awal. Sama-sama naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Pejamkan mata kalian adik-adik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, Angkat suara kalian adik-adik. ku tersungkur dan sembah. Amin. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Angkat tangan kita sama-sama kita katakan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Katakan selamanya. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Katakan sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Yuk adik-adik semuanya siapkan hati kita. Dengan sungguh-sungguh katakan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu,
bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Yuk adik-adik pejamkan mata kalian, belajar menyembah Tuhan adik-adik. Naikkan ucapan syukur kalian, keluarkan dari mulut kalian kata-kata terima kasih untuk Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Angkat tangan kita sama-sama. Kita katakan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Katakan sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sekali katakan sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ayo adik-adik ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kalau kami Boleh memuji dan menyembah Engkau. memuji dan menyembah Engkau. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati agar kami mengerti akan firman-Mu. Berkati kakaknya juga yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kalian siapin Alkitabnya, buku catatannya dan alat tulisnya. Yang sudah siap katakan yes. Oke. Nah adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai roti mana dari surga. Cerita ini terdapat di dalam kitab Keluaran 16 ayat 1 sampai 36. Nah, sekarang aku mau tanya dulu nih sama adik-adik semua. Kalian masih ingat gak siapa yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Siapa adik-adik? Dipimpin oleh siapa? Betul, yaitu dipimpin oleh Musa. Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir adik-adik, yaitu keluar dari perbudakan menuju kepada tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah ketika itu adik-adik mereka sampai di sebuah padang gurun adik-adik, yaitu bernama Padang Gurun Sin. Dan kalian tahu adik-adik, ketika sampai di Padang Gurun Sin, mereka mulai bersungut-sungut adik-adik. Mereka mulai mengeluh karena mereka merasa lapar adik-adik. Kalau misalnya kalian tanya, Kak kenapa kok mereka marah-marah? Karena pada saat di tanah Mesir, walaupun mereka disuruh bekerja, mereka juga disediakan makanan. Akhirnya pas sampai padang gurun ini, mereka mulai mengeluh adik-adik. Mereka mulai marah-marah sama Musa. Dia bilang, mana kita lapar nih, katanya gitu. Mereka mulai membandingkan keadaan pada saat di tanah Mesir dan juga pada saat di gurun Sin adik-adik. Dan kalian tahu Musa bilang kayak gini, hei kalian gak tahu, kalian itu bukan sedang marah-marah kepada aku ataupun kepada Harun. Tetapi kalian itu sedang marah-marah kepada siapa? Betul,
kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir adik-adik. Dan setelah itu adik-adik, ternyata Tuhan mendengar setiap yang disampaikan oleh bangsa Israel adik-adik. Tuhan mendengar setiap marah-marahnya bangsa Israel adik-adik. Dan kalian tahu, Tuhan akhirnya berbicara adik-adik melalui kemuliaannya adik-adik. Gak lama Tuhan bilang kalau Tuhan akan menyediakan makanan untuk mereka adik-adik. Yaitu pada waktu petang itu ada burung-burung puyuh adik-adik. Tuhan akan menyediakan. Dan pada waktu pagi ada roti mana disediakan Tuhan oleh mereka adik-adik. Dan keesokan harinya benarlah yang terjadi adik-adik. Ketika pagi-pagi mereka mendapati ada roti mana adik-adik. Rotinya itu berbentuk seperti putih adik-adik. Rotinya itu berwarna putih. Dan di Alkitab disebutkan bahwa rotinya itu seperti rasa roti madu adik-adik. Tapi Tuhan ada perintah adik-adik bahwa mereka hanya boleh mengambil roti itu atau roti mana itu sesuai dengan yang mereka perlukan, tidak boleh berlebihan. Dan setiap hari pada hari pertama sampai hari ke-6 mereka hanya boleh mengambil hanya 1 kali adik-adik atau 1 gomer. Seperti secukupnya untuk mereka adik-adik. Dan kalian tahu adik-adik, ketika roti mana yang diambil ini lebih banyak dari yang mereka perlukan, mereka simpan roti itu. Kalian tahu yang terjadi? Iya, roti itu tidak bisa dinikmati adik-adik. Roti itu berbau yang tidak enak. Dan di roti itu ada ulat. Jadi kalau ada ulat bisa dimakan? Betul, tidak bisa adik-adik. Dan Tuhan juga memberikan perintah adik-adik. Pada hari yang ke-6 mereka harus mengambil lebih banyak adik-adik. Mereka harus mengambil 2 kali lipat. Karena kenapa Kak? Karena pada hari yang ke-7 yaitu hari Sabat. Tuhan tidak menyediakan roti. Tuhan tidak mengirimkan roti adik-adik. Tuhan tidak menyediakan mana adik-adik. Dan kalian tahu adik-adik, pada hari yang ke-6 mereka mengambil lebih banyak. Yaitu 2 kali lipat sesuai dengan keperluan mereka adik-adik. Dan ketika mereka buka pada hari yang ke-7, roti mana ini tetap dalam keadaan yang bagus adik-adik. Rotinya tidak berbau dan rotinya tidak ada ulatnya. Sehingga rotinya bisa dimakan adik-adik. Dan kalian tahu ada juga dari mereka yang gak percaya. Mereka keluar kemahnya terus mereka mencari. Ternyata pada hari yang ke-7 Tuhan memang tidak mengirimkan roti adik-adik. Tuhan tidak memberikan roti mana adik-adik. Karena Tuhan sudah berperintah bahwa pada hari yang ke-6 harus diambil berapa banyak? Betul, 2 kali lipat. Tapi tetap adik-adik ya secukupnya adik-adik. Dan kalian tahu adik-adik, hal tersebut dinikmati oleh bangsa Israel selama 40 tahun adik-adik. Jadi selama 40 tahun setiap pagi mereka mendapati roti mana. Dan kalau lagi petang itu mereka makan daging. Wah adik-adik, kira-kira Tuhan kita hebat gak? Hebat ya, keren banget adik-adik. Nah kalian juga sama adik-adik, kita juga sama. Kita punya Tuhan yang hebat adik-adik. Dari cerita ini adik-adik, kita diajarkan oleh Tuhan adik-adik bahwa kita harus selalu bersama-sama berunity untuk sama-sama taat kepada Tuhan adik-adik. Untuk sama-sama percaya kepada setiap janji-janji Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang akan membimbing kita. Tuhan sendiri yang akan melindungi kita. Karena Tuhan sendiri yang akan berperkara atas setiap kita. Ingat ya adik-adik, Kak kalau di rumah gimana unity-nya? Kalau di rumah kalian bisa berunity bersama siapa aja? Betul, bersama papa, bersama mama, bersama kakak, bersama adik. Kalian bisa berunity yaitu bisa dengan berdoa. Kalian juga bisa melakukan saat teduh bersama sama adik-adik. Nah adik-adik, itu cerita firman Tuhan kali ini ya. Sekarang kita mau lipat tangannya.
tutup matanya, kakak akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengar hari ini Tuhan Yesus. Kiranya Kau berikan kami Tuhan Yesus kekuatan untuk kami bisa berunity satu dengan yang lainnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kiranya Engkau terus memperlengkapi setiap kami ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur hari ini. Haleluya, amin. Markus 5 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ya adik-adik, sebelum kita selesai ibadah kita hari ini, kakak mau ajak kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kamu yang ada di rumah, dimanapun kamu saat ini, kita berdiri, kita mau berdoa, menerima berkat daripada Tuhan. Ayo angkat kedua tanganmu, tutup matamu, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sudah selesai ibadah dan biarlah ibadah kami menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkenan atas ibadah kami. Sekarang kami mau mengakhiri ibadah kami dan biarlah kami menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat kesehatan, kekuatan, perlindungan yang sempurna, kasih karunia, semua dilimpahkan kepada setiap kami. Biar apapun yang kami lakukan, di sekolah, di tempat kami bermain, di rumah, Tuhan selalu buat kami berhasil dan Tuhan selalu memberkati setiap kami. Biarlah kami juga selalu menyenangkan hati Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.